wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap sehat meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Siti Asia. Ibu di sini akan menjelaskan materi biologi tentang pembelahan sel. Ada yang sudah tahu apa saja pembelahan sel dan bagaimana prosesnya? Hari ini kita akan bahas itu sampai tuntas. Sel merupakan suatu kesatuan fungsional dan merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Sel memiliki kemampuan untuk melakukan pembelahan. Apa fungsi pembelahan ini? Yang pasti untuk memperbanyak diri. Sel ini akan mengalami pembelahan secara terus-menerus sampai tercapainya suatu fungsi tertentu pada atau di dalam tubuh makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup terdapat dua macam pembelahan sel, yaitu secara langsung yang disebut amitosis dan secara tidak langsung terdiri atas mitosis dan meiosis. Pembelahan secara langsung atau amitosis terjadi pada makhluk hidup uniseluler, yaitu pada bakteri, sedangkan pembelahan secara tidak langsung terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis merupakan pembelahan di mana sifat dari anakan selnya akan sama persis dengan sel indukannya. Jadi pembelahan ini dari satu atau haploid menjadi diploid atau 2N. Pembelahan secara mitosis juga disebut sebagai pembelahan replikasi karena hasil dari anakannya akan sama persis dengan indukannya. Tujuan dari pembelahan mitosis ini apa sih? Yaitu untuk memperbanyak sel. Lalu kenapa kok perlu diperbanyak? Karena mungkin di dalam selnya terdapat kerusakan, kemudian atau sel sedang mengalami fase pertumbuhan. Pada fase mitosis, sebelum masuk ke proses pembelahan mitosis, ada yang namanya fase interfase. Apa itu fase interfase? Fase interfase ini merupakan fase persiapan sel sebelum masuk ke fase mitosis. Dalam fase interfase ini terbagi menjadi 3 tahapan. Ada fase G1, ada fase S, dan fase G2. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, fase G1 atau first gap atau juga disebut pertumbuhan 1. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada fase G1 memiliki kurun waktu yang lebih panjang daripada fase S dan fase G2. Pada fase G1 ini akan terjadi proses persiapan sel yang meliputi proses penambahan organel. Kemudian ada pembentukan organel ya, dan juga penambahan atau pembentukan sitoplasma. Kemudian proses kedua adalah fase S. S merupakan sintesis. Jadi fase S ini adalah proses sintesis DNA. Di sini nanti akan ada proses sintesis DNA yang kemudian DNA akan direplikasi agar nanti pada saat sel itu membelah akan sama persis dengan kopiannya. Kemudian yang ketiga ada fase G2. Fase G2 atau second gap atau juga pertumbuhan kedua merupakan fase di mana mulai bertumbuh besar dan benar-benar menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk proses pembelahan mitosis. Jadi organel-organel yang belum terbentuk pada fase G1 akan dibentuk pada fase G2 ini. Selanjutnya, kalau sudah siap akan masuk ke proses fase mitosis. Fase mitosis ini dibagi menjadi 5. Ada profase, ada submetafase atau prometafase, kemudian ada metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama adalah fase profase, di mana ada sentrosom. Di sini sentrosom akan membelah dari 1 menjadi 2 sentrosom. Kemudian benang kromatin, karena ini posisinya masih terlihat tipis, maka disebut benang kromatin, di mana nanti akan mengalami penebalan dan menjadi kromosom. Kromosom ini nanti akan diduplikasi pada fase pertama ini. Kemudian pada fase profase ini antara sentrosom 1 dengan sentrosom yang lain akan terdapat benang pembelahan atau juga disebut benang spindle. Kemudian masih ada membran sel dan masih ada nukleolus atau inti sel. Kemudian fase yang kedua. Pada fase yang kedua ini membran inti, makanya gambarnya ini membran intinya terputus-putus. Membran inti akan mulai menghilang. Begitu juga
bagian sentrosom akan mulai memposisikan diri pada kutub yang berlawanan atau pada kutub yang berbeda. Pada fase ini, benang spindle akan mengalami pemanjangan untuk menghubungkan antara sentrosom satu dengan sentrosom yang lain yang kemudian akan mendekati bagian kromosom. Selanjutnya akan masuk ke fase ketiga. Pada fase ketiga ini adalah fase metafase. Pada fase metafase ini, kromosom yang terdiri atas dua kromatid akan berjajar di bagian atau di bidang pembelahan atau bidang ekuator dari sel. Kemudian sehingga kalian bisa menghitung bagian dari kromosomnya, yaitu terdapat 4 kromosom yang terdiri atas sepasang kromatid. Selanjutnya yaitu fase anafase. Tadi kan di sebelumnya pada fase metafase ada satu pasang kromosom atau sepasang kromosom terdiri atas sepasang kromatid. Tetapi pada fase anafase ini sepasang kromatid tadi akan memisah. Hal tersebut dikarenakan adanya tarikan dari benang spindle yang menyebabkan kedua kromatid terlepas dari ikatan sentromernya. Kemudian menuju kemana? Menuju ke kutub masing-masing menjadi 2 kromosom, sehingga akan terbentuk 2 kromosom baru yang letaknya mengapit bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kemudian yang terakhir adalah proses atau fase di mana pembelahan sel menjadi 2, yaitu akan ada pembagian sitoplasma, sehingga pada fase ini dinamakan sebagai fase sitokinesis. Kenapa? Karena akan ada pembentukan 2 atau pembagian 2 sitoplasma menjadi 2 sel anakan yang baru. Fase yang kedua dalam pembelahan sel adalah fase atau tahap pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini terjadi dalam proses pembentukan sel-sel kelamin atau sel-sel gamet. Mengapa demikian? Karena pembelahan meiosis terjadi untuk pengurangan pada jumlah kromosomnya, sehingga pembelahan meiosis juga bisa dikenal sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis ini berbeda dengan pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis terjadi pada 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian dalam pembelahan ini akan menghasilkan 4 anakan yang masing-masing haploid atau N, sedangkan tadi mitosis terjadi dalam satu proses pembelahan dan menghasilkan anakan diploid atau 2N. Kemudian pada fase meiosis, sekarang kita akan membahas tentang meiosis 1, di mana pada proses meiosis 1 terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada fase profase 1 atau pada tahap ini, benang kromatin akan diubah menjadi kromosom, yang kemudian kromosom ini akan mengalami penggandaan. Pada tahap kedua atau fase kedua yaitu zigoton. Pada fase ini kromosom-kromosom yang homolog atau kromosom-kromosom yang sesaudara akan mengumpul atau saling berdekatan. Proses ini disebut sebagai proses atau bivalen. Kemudian akan masuk ke pahiten atau tahap ketiga. Pada tahap ini kromosom yang ada pada bivalen tadi akan masing-masing mengganda menjadi lengan kromosom. Jadi lengan kromosomnya bertambah 2 lagi. Keadaan ini disebut sebagai tetrad. Kemudian tahap selanjutnya adalah diploten. Setelah terjadi penggandaan pada fase pahiten tadi, masing-masing kromosom yang sesaudara akan menjauh. Pada saat proses menjauh ini terkadang akan terjadi yang namanya crossing over atau pindah silang. Crossing over ini terjadi karena ada lengan kromosom pada saat ditarik menjauh itu akan saling membelit. Akhirnya apa? Akan putus kemudian tersambung. Adanya putus tersambung tersebut akan menyebabkan gen-gennya itu menjadi lebih beragam. Itu sebabnya pada proses ini nanti, uniknya pada saat proses pindah silang ini nanti akan menyebabkan adanya variasi pada saat atau pada satu keturunan, sehingga kita dengan saudara kita tidak akan sama karena adanya apa? Adanya proses crossing over ini. Kemudian ada tahap diakinesis. Tahap diakinesis ini merupakan fase persiapan, di mana fase persiapan untuk menuju fase metafase 1, sehingga pada saat
fase atau tahap diakinesis ini nantinya sentrosom akan membelah menjadi dua, kemudian membran inti akan mulai menghilang juga beserta anak intinya. Kemudian sel akan siap untuk memasuki metafase 1, di mana pada tahap metafase ini, tahap metafase 1 ini, tetrat ditempatkan oleh benang-benang spindel sejajar dengan bidang ekuator. Kemudian benang spindel dari kutub lain akan melekat pada kromosom homolog lainnya dari tetrat tersebut. Kemudian setiap kromosom dari pasangan kromosom homolognya hanya dapat tertarik pada kutub yang berlawanan saja. Kemudian akan masuk ke fase anafase 1, di mana pada tahap fase anafase 1 ini tetrat, yaitu terdiri atas dua kromosom homolog ini, kemudian akan terpisah. Namun kromatidnya masih melekat pada benang spindel di sentromer tersebut. Setiap anak kromosom akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada tahap ini terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat pemisahan kromosom homolog tadi. Dan tahap terakhir pada meiosis 1 adalah telofase 1 dan sitokinesis, di mana dari semua fase yang telah dilakukan sebelumnya akan terbentuklah dua sel anakan yang baru yang memiliki jumlah kromosom setengah dari seluruh jumlah kromosom yang dimiliki sel induknya. Kemudian akan masuk ke fase meiosis 2. Tapi sebelum masuk ke meiosis 2, sel perlu yang namanya istirahat. Pada fase istirahat ini dinamakan fase interkinesis. Fase interkinesis ini berbeda loh ya dengan fase interfase tadi, karena fase interkinesis ini hanyalah fase di mana sel beristirahat untuk persiapan ke fase meiosis 2. Kemudian pada fase meiosis 2 terdiri dari 4 juga. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada proses atau tahap profase 2, pada fase ini sepasang sentriol berpisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian benang-benang spindel ini mengikat kromosom pada protein kinotofor yang terdapat pada masing-masing kromatid pada kromosomnya. Akibatnya pada tahap selanjutnya, yaitu pada tahap metafase 2, kromosom yang bariskan satu persatu pada bidang ekuator setelah metafase 2 dilanjutkan proses anafase 2, di mana pada fase anafase 2 ini terjadi pemisahan kromatid yang menuju kutub yang saling berlawanan, yang kemudian dilanjutkan proses telofase 2 dan proses sitokinesis. Sehingga akhir dari tahap ini adalah terbentuklah 4 sel anakan yang baru dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya atau haploid. Dengan demikian, di dalam setiap sel-sel gamet hanya mengandung kromosom yang haploid. Apabila terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk suatu individu baru dengan jumlah kromosom yang diploid, di mana kromosom diploid merupakan gabungan dari kromosom milik gamet betina dan kromosom haploid milik gamet jantan. Inilah yang menyebabkan munculnya variasi individu dalam satu keluarga. Bagaimana pembelajaran kali ini? Pasti mudah bukan? Kalau begitu, kita akhiri pembelajaran pembelahan sel kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran secara virtual selanjutnya, yang pasti dengan topik yang lebih menarik terkait biologi. Jangan lupa untuk selalu beristirahat dan selalu semangat untuk tetap belajar meskipun dalam masa seperti ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.